Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 formasi B akan mempresentasikan tentang tugas pemasaran formasi. Untuk anggotanya antara lain yang pertama ada Normalia, kedua ada Marcela, ketiga ada saya Muhammad Iqbal, keempat ada Elmaria, kelima ada Andika Agustira, keenam ada Cecilia, dan ketujuh ada Siti Aprining Tias. Untuk Sebelum memasuki latar belakang pertama, di sini saya akan membahas tentang 5W plus 1H, di mana untuk 5W plus 1H-nya untuk yang pertama di bagian what atau apa, di sini yaitu apa produk dan apa saja apa spesialnya produk dibandingkan produk lain. Untuk produk ini yaitu teh herbal dan spesialnya produk ini dibandingkan produk lain yaitu karena produk ini terbukti aman digunakan dan sudah testimoni dari para pengguna yang sudah mendapatkan khasiat setelah menggunakan produk ini. Lalu untuk poin mengapa atau why-nya di sini yaitu karena untuk melancarkan pencernaan, mendetoks racun dalam tubuh, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Untuk poin who, di sini siapa pembeli dan faktor demografinya yaitu masyarakat umum dan faktor demografinya yaitu rentan usia dari 10 tahun ke atas. Lalu untuk poin when atau kapan produk ini dibuat yaitu produksi teh herbal ini didirikan pada tahun 2024 oleh sekelompok mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap tanaman herbal. Lalu untuk poin where-nya yaitu di sini atau di mana produk jasa ini akan dibuat yaitu di produksi rumahan. Dan terakhir untuk di bagian how di sini atau bagaimana produk jasa ini diproduksi, yaitu produk ini dibuat dengan cara tradisional. Jadi ini untuk bagian 5W plus 1H-nya. Baik, saya serahkan kepada anggota kelompok saya untuk bagian latar belakangnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Yang pertama itu ada visi dan misinya. Visinya untuk menjadi penyedia teh herbal terkemuka yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lalu untuk misinya menghadirkan teh herbal berkualitas tinggi dari bahan-bahan alami seperti kunyit, jahe, serai, dan lengkuas, serta memberikan pemahaman tentang manfaat bagi kesehatan. Eh, Lalu yang keduanya, untuk sejarah singkatnya, produksi teh herbal ini didirikan pada tahun 2024 oleh sekelompok mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap tanaman herbal. Inspirasi berasal dari tradisi kesehatan nenek moyang, dan pada akhirnya memiliki keinginan untuk mengenalkan kebaikan tanaman teh herbal melalui teh. Lalu yang ketiga, pihak yang terlibat dan yang bertanggung jawab. Anggota kelompok yang merupakan pemilik produk teh herbal terlibat dalam pengembangan formulasi dan rasio bahan-bahan herbal, produksi dan pengolahan teh herbal, pemasaran dan strategi penjualan, serta pengolahan operasional dan administratif. Lalu untuk kondisi keuangannya, keuangan saat ini sangat baik dan terencana dengan matang. Investasi awal telah dilakukan dengan hati-hati untuk menstabilitaskan keuangan dan kelancaran operasional. Lalu yang kelimanya, rencana pengembangan. Rencana kami mengembangkan produk teh herbal ini ialah yang satu, memperluas lini produk dengan variasi rasa dan kemasan inovatif. Lalu yang kedua, menjangkau pasar
regional dan meningkatkan penetrasi pasar nasional, serta menggali peluang ekspor ke pasar internasional. Lalu yang keenam, produk teh herbal. Teh herbal ini dihasilkan dari tanaman herbal pilihan seperti kunyit, jahe, serai, dan lengkuas. Kombinasi ini memberikan rasa yang unik dan memberikan manfaat seperti peningkatan daya tahan tubuh dan efek antiinflamasi dan relaksasi. Yang terakhir, yang ketujuh, penjelasan usaha. Kami berusaha untuk menyajikan teh herbal berkualitas tinggi sebagai alternatif minuman sehat. Lalu, edukasi masyarakat tentang manfaatkan kesehatan tanaman herbal serta berkontribusi pada gerakan hidup sehat dan berkelanjutan. Lalu yang kedelapan, penjelasan produk. Produk terhebat kami terbuat dari yang seperti dia sudah disebutkan tadi, kunyit, jahe, serai, dan lengkuas. Manfaatnya sudah disebutkan juga, bisa dibaca. Lalu keunggulan produk ini terletak pada formulasi bahan alami, rasa yang memikat, dan manfaat kesehatan holistik. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, penjelasan lokasi. Untuk lokasi produksi teh herbal kami terletak di Jalan Kalibata 7, di mana salah satu pemilik produk memiliki lahan dan tempat yang luas untuk menjadi tempat produksi teh herbal ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya yaitu analisis pemasaran. Sasaran penjualan, market yang menjadi sasaran penjualan produk teh herbal adalah pasar yang tertarik dengan minuman sehat dan alami. Teh herbal adalah minuman yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun, bunga, akar, atau biji tanaman tertentu yang memiliki manfaat kesehatan. Potensi pasar dan tingkat pertumbuhan produk teh herbal dapat bervariasi tergantung produk pada faktor-faktor seperti kesadaran konsumen, tren gaya hidup sehat, preferensi konsumen, dan faktor-faktor demografis. Karakteristik konsumen teh herbal adalah konsumen yang peduli akan kesehatan. Tingkat pesaing bisnis. Tingkat pesaing bisnis dalam industri produk teh herbal dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, ukuran pasar, merek yang ada, dan inovasi produk. Selanjutnya, strategi harga. Menetapkan harga kompetitif, penawaran harga khusus, membuat paket bundling. Strategi promosi menggunakan pemasaran digital seperti media sosial. Selanjutnya, strategi pelayanan menyediakan informasi yang jelas terkait manfaat, bahan, dan cara penggunaan teh herbal. Selain itu juga memberikan program loyalitas seperti memberikan diskon pada pelanggan setia. Baik, yang selanjutnya adalah slide analisis produk. Di sini terdapat perbandingan keunggulan dan kelemahan produk teh herbal kita pada produk teh herbal lainnya sebagai pesaing. Yang pertama, keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, yaitu produk kita murni dari bahan alam tanpa penambahan pengawet apapun pada produk ini. Mudah disimpan, mudah digunakan merupakan suatu keunggulan dari produk ini. Akan tetapi banyaknya produk serupa teh herbal pesaing kebanyakan menggunakan teknologi canggih, sedangkan teh herbal dari kita dibuat dengan proses tradisional tanpa penambahan pengawet, sehingga produk teh herbal kita pada penyimpanannya memiliki rentan waktu yang cenderung lebih pendek dibandingkan produk pesaing yang menggunakan teknologi merupakan kelemahan dari produk ini. Yang kedua, keunggulan dan kelemahannya, banyaknya komunikasi kepada konsumen juga sangat berpengaruh untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Pengiklanan produk teh herbal kita dilakukan di sosial media seperti TikTok Shop, Shopee, dan media sosial lainnya. Dapat membuat para pembeli tertarik membeli produk ini, dan pembeli juga dapat lebih banyak mengetahui akan keunggulan produk yang ditawarkan. Lewat pengiklanan yang dilakukan adalah merupakan keunggulan dari produk yang kita buat.
Sedangkan untuk produk pesaing, dalam strategi pemasarannya, produk cenderung jarang menggunakan media sosial dalam pengiklanan produk mereka. Kelemahan produk yaitu produk teh herbal yang kita buat yaitu hanya diiklankan melalui media sosial seperti TikTok Shop, cenderung hanya diketahui oleh orang-orang yang bermedia sosial saja. Sedangkan produk pesaing kebanyakan diiklankan secara manual menggunakan pengiklanan spanduk di toko-toko obat, juga terkadang membuat produk ini cenderung menjadi kurang dikenal lebih baik untuk keunggulannya. Adapun bahan baku produk, yang pertama bahan yang digunakan adalah jahe, yang kedua kunyit, yang ketiga lengkuas, dan yang keempat serai. Pada proses produksi, yang pertama, semua bahan baku didapatkan dari para penjual di pasar lokal dan petani terdekat. Yang kedua, semua bahan kemudian melakukan proses pencucian untuk menghilangkan segala kotoran yang masih menempel pada bahan sehingga bersih. Setelah proses pencucian, kemudian semua bahan yang telah bersih melakukan proses perajangan. Yang ketiga, setelah semua bahan selesai dirajang atau dipotong-potong secara manual, kemudian hasil rajangan selanjutnya dimasukkan ke dalam oven. Yang keempat, setelah bahan yang sudah dirasa kering, kemudian bahan dikeluarkan dari dalam oven, kemudian diangin-anginkan sehingga bahan dingin. Selanjutnya, bahan tersebut dimasukkan ke tahap penghalusan bahan. Bahan dihaluskan menggunakan blender. Yang kelima, blender semua bahan masing-masing. Masing-masing bahan di blender secara terpisah. Blender bahan tidak sampai terlalu halus. Blender bahan agak kasar setelah selesai di blender. Kemudian bahan dikeluarkan, lalu dicampurkan antara bahan yang satu dengan bahan yang lain dengan perbandingan jumlah bahan yang akan dicampurkan sudah ditentukan. Kemudian setelah selesai pencampuran, kemudian bahan campuran tersebut dimasukkan pada proses pengemasan, di mana bahan yang sudah dimasukkan telah siap untuk dikemas, dimasukkan ke dalam kemasan klip khusus. Analisis manajemen struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan teh herbal ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu manajemen puncak, direktur manajemen pemasaran, manajemen produk, manajemen menengah, supervisor produksi, supervisor. Yang ketiga, pemasaran manajemen bawah, karyawan produksi, dan karyawan pemasaran. Detail jumlah karyawan, deskripsi pekerjaan. Berikut adalah deskripsi pekerjaan untuk masing-masing posisi. Yang pertama, direktur memimpin perusahaan secara keseluruhan, menuntut arah dan strategi perusahaan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, manajer pemasaran, menyusun melaksanakan strategi pemasaran, melakukan riset pasar, membangun hubungan dengan konsumen dan mitra bisnis. Manajemen produk, menyusun dan melaksanakan rencana produksi, memastikan kualitas produk sesuai standar, mengelola sumber daya produksi. Yang keempat, supervisor produk, membantu manajemen produksi dalam mengawasi proses produk, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan produksi. Yang kelima, supervisor pemasaran membantu manajemen pemasaran dalam melaksanakan strategi pemasaran, melakukan promosi, dan penjualan produksi. Karyawan produksi melakukan proses produksi teh herbal, menjadi kebersihan dan keamanan lingkungan produksi. Karyawan pemasaran menjual produksi teh herbal secara langsung atau tidak langsung,
melakukan layanan pelangganan. Sistem pengajian dan tujuan. Gaji pokok karyawan produksi 2.500.000 per bulan, karyawan pemasaran 3 juta per bulan, manajer 5 juta per bulan. Tunjangan, tunjangan kesehatan 1 juta per bulan, tunjangan transportasi 500.000 per bulan, tunjangan makan 300 per bulan. Penjelasan kekuatan dan kelemahan manajemen. Kekuatan manajemen memiliki latar belakang pendidikan yang referensial dengan bidang usahanya. Manajemen memiliki visi dan misi yang jelas. Manajemen memiliki strategi pemasaran yang efektif. Manajemen memiliki strategi memproduksi yang terstandarisasi. Kelemahan manajemen masih beranggotakan organ yang relatif muda dan belum memiliki pelanggan yang luas. Manajemen belum memiliki jaringan pemasaran yang luas. Manajemen belum memiliki merek yang kuat. Selanjutnya yaitu ada analisis keuangan, modal yang dimiliki sebesar 700, jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembelian bahan yaitu 3 kilo jahe seharga 150, 3 kilo kunyit seharga 120, 3 kilo lengkuas seharga 120 dan 4 ikat serai seharga 40. Dan 200 buah kantong teh seharga 60.000 dan 200 kotak kemasan seharga 150 dan 200 desain label dengan seharga 60. Jadi jumlah pembelian untuk bahan yaitu berjumlah 700. Adapun jumlah biaya operasional yaitu harian, bulanan, dan tahunan, yaitu 10 kilo teh herbal yang sudah dihaluskan dan dikeringkan menghasilkan 50 kotak teh dalam satu kali produksi. Sedangkan dalam sebulan ada 4 kali produksi sehingga menghasilkan 200 kotak per bulan. Teh herbal dijual dengan harga 30 per kotak, jadi 200 kotak yang dihasilkan dalam sebulan dikali 30.000 sehingga menghasilkan 6 juta per bulan. Jadi keuntungan dalam satu bulan ada 3.200.000. Sedangkan dalam setahun pendapatan per bulan yaitu ada 6 juta dikali 12 bulan sehingga menghasilkan 72 juta. Jadi keuntungan dalam setahun yaitu ada 38.400.000 setelah dipotong pengeluaran dalam setahun. Deskripsi singkat dari produk teh herbal yang telah dibuat yaitu sebagai berikut. Nama produk teh herbal, alamat di Jalan Kalibata 7, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jenis usaha kuliner yaitu minuman. Produk teh ini didirikan pada tahun 2024 oleh sekelompok mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap tanaman herbal. Produk teh herbal kami terbuat dari kombinasi kunyit, jahe, serai, dan lengkuas. Manfaatnya melibatkan peningkatan fungsi pencernaan, efek penyembuhan alami pada sistem pernapasan, dan dukungan untuk kesehatan mental. Minuman teh herbal saat ini telah berkembang pesat di sektor kuliner, minuman dan sudah menjadi minuman rutinitas masyarakat Indonesia. Bahkan zaman sekarang telah menjadi minuman favorit di kalangan anak muda, meskipun banyaknya kompetitor dengan berbagai variasi yang sudah muncul, namun belum pernah ada yang menciptakan minuman teh dengan campuran bahan herbal, yaitu jahe, kunyit, batang serai, dan lengkuas.
Baik, sekian dari PPT yang telah kami paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan di kata dari kami dan kekurangan PPT yang telah kami buat. Kami akhiri, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.